Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Kembali lagi di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Dan masih bersama saya Mantri Luka di sini. Semoga semuanya Sobat Mantri Luka sekalian diberikan kesehatan dan siap untuk mengawali awal pekan ya besok hari Senin. Dan sebelum memulai awal pekan, yuk kita bersama-sama kembali menyimak informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka di channel kesayangan Anda, yaitu channel Mantri Luka. Baik, di kesempatan kali ini sudah lama rasanya tidak membahas mengenai luka diabetes, di mana luka diabetes merupakan suatu komplikasi yang sering terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus, di mana banyak sekali karakteristik dan juga kondisi luka yang membuat progres ataupun perkembangan dari luka diabetes ini sering terganggu. Mulai dari kondisi infeksi, mulai dari tingginya gula darah, dan juga diet yang dilakukan pasien kurang tepat. Sehingga hal-hal tadi menyebabkan luka diabetes lama sembuhnya. Dan juga di kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu contoh kasus luka diabetes yang berprogres sangat baik yang sedang saya rawat. Di mana luka ini sudah dirawat saya kurang lebih sekitar 2 bulan lebih ya. Dan juga riwayat pasien adalah keluar dari rumah sakit dengan kondisi setelah operasi ataupun pasca operasi pembedahan. Nah, silakan bagi Sobat Mantri Luka sekalian yang juga mungkin sedang mengalami luka diabetes, atau dari Sobat Mantri Luka yang juga merawat luka diabetes, simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan gambaran dan juga solusi dari kasus yang sedang dihadapi. Karena di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana progres luka tadi yang saya rawat sehingga luka sudah mau sembuh. Oke, simak studi kasus ini sampai selesai, dan apabila nanti ada pertanyaan boleh tuliskan saja di kolom komentar. Baik Sobat Mantri Luka sekalian, jadi luka diabetes ini mempunyai riwayat yang memang cukup panjang ya. Dimana awalnya pasien berada di salah satu rumah sakit dan sudah dioperasi kurang lebih 3 kali ya. Selain operasi debridement juga ada operasi yang mengalami penurunan kesadaran dan juga terjadi infeksi pada luka. Dan hal ini memang membuat luka tadi berprogresnya sangat lama dan sudah dirawat di rumah sakit sekitar 1,5 bulan. Dan setelah keluar dari rumah sakit, pasien menghubungi saya untuk melakukan perawatan di rumah ya. Sehingga kondisi yang memang awalnya dirawat begitu saja ya, hanya dibuka, dibersihkan lalu ditutup, sehingga membuat progres luka cukup lama. Dan luka awalnya seperti ini. Oke, jadi ada 3 kondisi luka, di mana lukanya ada di bagian telapak kaki, di tumit, dan juga di jari kelingking. Di mana kondisi lukanya memang masih terdapat slaf ya di telapak kaki dan dominan lebih ke warna kuning, dan juga kondisi di mana di tumit. Nah, hal ini biasanya memang terjadi dikarenakan adanya tekanan saat pasien bed rest ya, ditambah adanya riwayat diabetes mellitus, sehingga kondisinya memang terjadi luka di daerah tumit dan juga itu bekas operasi debridement. Dan yang paling kita expose ya, dilihat yaitu bagian jari kelingking. Di mana jari kelingking terjadi kehitaman ya di sebagian jari kelingking.
Hal ini menandakan terjadi nekrotik dan juga ini apabila hanya dibiarkan begitu saja, maka yang terjadi adalah lama sembuhnya. Oke, nah bagaimana proses perawatannya? Nah, dalam kondisi luka seperti ini memang dibutuhkan terapi dan juga manajemen perawatan yang baik. Nah, saya merawatnya seminggu 2 kali, ya. Dimana dengan proses perawatan pertama saya cuci lukanya menggunakan NaCl, ya, atau air mineral dan saya menggunakan sabun gentle antiseptik ataupun sabun dengan khusus ya untuk mencuci luka. Oke. Nah, setelah itu lakukan debridement. Oke. Nah, debridement di sini untuk sobat menteri luka sekalian memang dibutuhkan apalagi dengan kondisi luka yang terdapat jaringan yang berwarna hitam ya dan juga jaringan yang berwarna kuning. Nah, harapannya ya setelah kita rawat, setelah kita debridement, ditutup, nah besok 3 hari lagi kita buka, jaringan yang berwarna kuning ini dan juga jaringan yang berwarna hitam ini akan melunak atau mudah diambil saat proses perawatan luka. Sehingga luka menemukan warna dasar merah seperti ini. Oke, nah setelah luka yang sudah berwarna dasar merah ini maka akan terlihat ya di mana yang di bagian tumit ya terlihat progres yang sangat baik, epitel sudah mulai tumbuh dan diameter sudah mengecil dan juga di bagian telapak kaki bekas sayatan ini juga sudah mulai berprogres ya ada jaringan-jaringan epitel yang mulai tumbuh. Dan ini memang kondisi yang cukup perlu kita perhatikan yaitu di bagian jari kelingking. Karena terdapat jaringan mati yang berwarna hitam, rentan infeksi dan juga di sela-sela jari ada yang namanya undermining. Dan ini membutuhkan perhatian khusus karena apabila kita tidak membuang jaringan yang berwarna hitam, maka yang terjadi adalah luka akan lama sembuh. Nah, untuk terapinya apa, Mas? Nah, ini yang sering ditanyakan. Pada luka-luka diabetes, terapi apa sih yang baik untuk luka seperti ini? Nah, untuk luka seperti ini, saya biasanya menggunakan metcovazin, saya mix dengan iodosob powder. Ya, di mana memang tujuannya adalah untuk melunakkan jaringan yang berwarna kuning dan juga mencegah terjadinya kontaminasi dengan menggunakan iodosob powder. Ya, setelah itu balut dengan foam dressing terlebih dahulu, khususnya di bagian yang tumit. Ya, di bagian tumit ini apabila kita tidak bisa memanajemen dengan baik, risiko terjadi tekanan ya saat pasien mungkin istirahat, saat pasien mungkin lagi tidur. Nah, hal ini menyebabkan luka akan semakin parah dikarenakan tekanan. Oke. Nah, khusus bagi sobat mantri luka yang mungkin juga mengalami kasus yang sama ataupun sedang menangani kasus luka diabetes yang terjadi kehitaman di jari-jari kaki dan terdapat undermining, saya sarankan untuk menggunakan Aquacel EG ya ataupun silver yang bentuknya lembaran agar nantinya dapat mencegah terjadinya spreading infection dan juga mencegah terjadinya infeksi semakin meluas ke daerah-daerah yang lainnya. Oke, nah memang berprogresnya itu juga ditentukan dengan kondisi pasien ya. Oke, nah pada tanggal 18 November ya, saya awal merawat luka tadi dan sekarang sudah masuk di bulan Januari dan progresnya memang sangat-sangat baik ya. Nah, setelah saya rawat kurang lebih 2 bulanan ya, kurang lebih ya. Nah, progresnya sudah seperti ini. Di mana memang selama proses perawatan dari ketiga luka ini yang berprogres sangat baik. Yang pertama yaitu di bagian tumit ya dan juga di bagian telapak kaki. Hal ini memang dikarenakan tidak ada jaringan mati yang sulit sekali kita buang. Nah, yang sulit adalah di bagian kelingking. Dan ini sekarang masih dalam
sukses ya, masih dalam proses perawatan dan tinggal sebentar lagi luka ini akan sembuh. Nah, mengenai terapi-terapi boleh kita modifikasi sesuai dengan kondisi pasien. Dan apabila sudah epitel tumbuh boleh diberikan metcovazine red ya, diberikan Burnazine plus silahkan ya. Jadi jangan terpaku pada satu terapi saja. Sesuaikan dengan kondisi pasien dan juga sesuaikan dengan kondisi luka pasien. Kondisi pasien dalam artian adalah apakah pasien bisa untuk membayar gitu kan. Terkadang pasien kurang mampu gitu kan, hal ini juga menjadi penyulit nantinya. Nah, ini silahkan sesuaikan dengan kondisi pasien dan juga sesuaikan dengan kemampuan pasien. Nah, hal ini juga biasanya ditanyakan oleh Sobat Menteri Luka. Mas, kalau dikasih tula saja apakah tidak apa-apa? Ya, is okay asalkan memang benar-benar sudah tidak dapat lagi untuk mengakomodasi modern dressing is okay. Yang penting bagaimana caranya kita rawat sebaik mungkin agar luka-luka pasien yang sedang kita rawat bisa sembuh dengan segera. Oke, itu dia sedikit cerita mengenai pengalaman saya sedang merawat pasien luka diabetes dan mungkin dari Sobat Menteri Luka semuanya juga mengalami kesulitan dalam perawatan luka diabetes, boleh ya tuliskan saja di kolom komentar ataupun yang ingin berkonsultasi melalui nomor WhatsApp silakan saja ya. Kalau mau telepon ya silakan telepon, tapi silakan nanti ditanya dulu takutnya nanti saya lagi ada kesibukan. Oke. Sekian terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga channel Mantri Luka tetap mendapatkan support dari Sobat Mantri Luka semuanya dengan cara like, comment, subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mantri Luka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.